pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita
Sidang jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kenaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Dayung, MTH. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus meneguhkan pengharapan kita kepadanya. Ia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian juga bagi kita dalam menapaki hidup bersamanya. Kiranya kita semakin teguh dalam iman dan iman kepadanya. Mari kita muliakan Dia dalam tuntunan tema yang percaya memenangkan dunia. Silakan jemaat berdiri, indahnya saat yang teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Saudara sekalian, firman Tuhan menegaskan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Karena itu marilah tunduk mengaku dosa kepada Tuhan. Inilah anak-anakmu yang datang mengakui segala pelanggaran dan dosa yang pernah dilakukan
dalam perjalanan hidup ini sampai pada kesempatan ini. Karena itu, dengarkanlah permohonan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Pamatanana opuan anaan baruniniku opuan umpenang bakna wai matangku opuan umpotilan natang marang aku mata tak mau buat malam mau matangku tanti bidak tu matangku buntu tu mangna dosaku. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ajaib benar anugerah pembarui hidupku. Ku hilang budi sabku cemas sekarang ku lelah dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut 9. Kita akan baca secara alternatif berbalasan antara majelis gereja dan jemaat Tuhan. Majelis gereja membaca tulisan yang keluar dan sidang jemaat membaca tulisan yang agak ke dalam dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kita mulai. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Penggelengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa.
Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan api dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan Mazmur Papudian Toraja 98 penyanyian ni. Penaniani Misa nanya baru tubuh Belana puang Umpo gau apa memangan Lima kanana Siata kiana inang mainda Ya mapabutu Tumintu na kapatawaran Napapesana puang tukang salamaranta Dumay kalena umpo ompo kamalolana Nakilalai tumintu kamasukanana Kamarurusa Lula ko batik na Israel Melak tekomi Emintuk na bandela limo Misang rabangan Umpa kendek papudiami Pasialai Oni kata pisyata rumpe Narak mokomi Paranu umpu di puan Kita persiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kebaktian minggu ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai 48. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Dan Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 27. Sebelum kita membaca bagian Alkitab itu, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan yang sebentar kita baca. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kepadamulah kami datang mempersembahkan syukur kami, karena kami sungguh menikmati penyertaan Tuhan melalui kehidupan yang telah kami alami, dan perkenan Tuhan bagi kami sekalian menjalani setiap rencana dan pekerjaan. Dan lebih dari itu, Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kami untuk tahu mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup ini. Dan itulah sebabnya kami telah hadir di sini
Oleh tuntunanmu ya Roh Kudus kami menyembah Engkau. Puji-pujian kami persembahkan bagimu. Dan sesaat lagi kami akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Baharuilah hidup kami. Dan kami dilayakkan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Dan oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghayati dan melakukannya sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hamba yang terbatas ini Bapa, berkatilah sehingga dapat menjelaskan firman-Mu sesuai maksud Tuhan bagi umat-Mu. Dan firman yang tersampaikan pagi ini akan membangun iman anak-anak Tuhan seberapa yang membuka bejana hatinya. Karena itu berfirmanlah, kami sedia mendengar, dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-48. Firman Tuhan saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Amin, firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan selanjutnya terdapat dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia?
selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan dimohon untuk berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 473 bagian B. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes dalam pasal 15 ayat 9 sampai ayat 27 dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia edisi kedua. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya ini akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tidak berdosa. Namun sekarang mereka telah mempunyai dalih bagi dosa mereka. Siapa yang membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Seandainya aku telah melakukan di tengah-tengah mereka pekerjaan yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, mereka membenci aku maupun Bapakku. Tetapi demikianlah supaya digenapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ketika penolong yang aku utus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Kure Sumanga Puang.
Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi Shalom. Bagaimana kabarnya hari Minggu ini? Bapak Ibu semua sehat-sehat? Amin. Kita tes dulu Shalom kita, betulkah semua Shalom? Katakan sama samping kiri, kanan, muka belakang, damai sejahtera bagimu. Oh ya, semua sudah kelihatannya senang hari ini. Keberapa? Minggu Paskah yang ke-6. Tema minggu lalu apa? Lupa. Padahal hanya 2 kata itu tema minggu lalu. Ya, aku percaya. Tema minggu ini, yang percaya, ya agak dekat-dekat sedikit toh. Jadi kalau minggu lalu aku percaya, maka kalau saudara percaya, maka saudara memenangkan dunia. Begitu runtutnya cerita itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau mendengar kata memenangkan itu kita membayangkan apa Bapak Ibu Saudara? Ada perlombaan, apalagi? Hah? Apa? Jadi ada perlombaan, ada pertandingan. Semua orang yang berlomba dan bertanding ingin, apakah semua menang? Ada yang kalah toh? Biasanya kalau saudara kalah, siapa yang dikasih salah? Siapa? Yuri. Padahal kita yang memang bodoh. Wah itu ngiri itu yang begitu. Sama toh kalau jatuh dalam dosa, siapa yang dikasih salah? Iblis. Nakodikan iblis yo nawang mo sabar abang aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau orang masuk dalam sebuah arena pertandingan, arena perlombaan, kita harus mengantisipasi bahwa ada lawan di depan kita, dan kualitas lawan itu perlu diantisipasi sejauh mana kekuatannya dengan potensi yang ada pada kita. Makanya semakin hebat lawan yang kita hadapi dan power yang ada dalam diri kita untuk melawan lawan itu, ada kemungkinan kita akan kalah. Lalu bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dia bisa menang menghadapi realitas dunia ini? Maka teks mengatakan hanya orang yang percaya yang bisa memenangkan dunia. Paling tidak ada 3 hal dalam tema ini yang menarik untuk direnungkan. 1, apa yang dimaksud dengan percaya? Dan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan memenangkan? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dunia? Karena jika 3 hal ini kita tidak paham Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita mungkin akan sesat melihat beberapa pesan teks yang ada dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi. 1. Bapak Ibu Saudara-saudara, percayakah kamu bahwa Jokowi presiden? Percaya? Percaya bahwa Gibran dan Prabowo sudah disahkan untuk jadi presiden? Sama kalau percaya Yesus juru selamat? Percaya kamu Yesus juru selamat? Sama percaya Jokowi presiden? Sama? Sama atau tidak sama? Tidak sama atau sama? Oh, saya jadi bingung kedengarannya. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama, tapi tidak apa-apa. Memang sudah begitu. Sekarang saya balik pertanyaan. Apakah Bapak Ibu mempercayakan hidupnya kepada Jokowi sebagai presiden? Mempercayakan hidupnya kepada Kristus? Berarti sama atau tidak? Sudah jelas toh? Tidak perlu definisi lagi tentang yang maksud percaya. Jadi percaya itu ada 2 makna. Ada namanya to believe dalam bahasa Inggris dan namanya to trust. Kalau dia to believe, saudara-saudara, kita meyakini bahwa memang dia presiden. Kita meyakini bahwa Gibran dan Prabowo menang. Dan yang tusuk Ganjar kalah. Tapi jangan baku tele-tele sekarang ditalok bos ditalok kok. Tidak penting lagi itu, sudah selesai. Prabowo dan Gibran presiden dan wakil presiden kita, dan tetap kita rakyat biasa, bukan? Sampai Yesus datang kembali. Jangan bertengkar lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang pemain sirkus dia rentangkan tali dari ujung sebelah ke ujung sebelah. Dia bilang, saudara-saudara percayakah kamu saya bisa bolak-balik naik sepeda di atas tali ini? Penonton akan bilang apa? Oh, percaya. Kenapa? Karena dia ahli di bidang itu, bukan? Tiba-tiba dia bilang, angkat tangan di antara penonton yang mau naik sini, saya bonceng kita bolak-balik sama-sama. Saudara mau? Kenapa tidak mau?
Tiba-tiba ada anak kecil bilang, saya siap Pak. Dia naik dibonceng bolak-balik, turun dari atas, ditanya penonton, kenapa kau mau? Itu bapak saya. Kenapa dia percaya? Karena dia mempercayakan hidupnya kepada bapaknya. Tidak mungkin bapaknya membiarkan dia jatuh, bukan? Begitu yang percaya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin Tuhan membuat kita bisa jatuh. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dia memenangkan? Memenangkan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah sebuah proses yang bisa menjadi past tense atau sementara, continuous tense, sedang berlangsung, atau mungkin akan berlangsung atau selesai sudah. Jadi memenangkan itu adalah upaya untuk memperoleh sebuah keberhasilan dalam suatu pertandingan. Dan karena itu ada dua cara yang ditempuh orang, bisa cara benar, bisa cara tidak benar. Dan karena itu banyak orang frikit dalam pertandingan. Banyak orang menghalalkan cara jadi pemenang. Dan kalau orang yang percaya kepada Kristus, kemenangannya tidak akan seperti itu, saudara. Nah, sekarang masuk pada poin yang kedua. Ini yang lebih menarik lagi. Apa itu dunia? Saudara membayangkan satu lagu karismatik beberapa waktu yang lalu, tidak apa-apa dia dengar di YouTube. Lagu itu begini. Cari apa di dalam dunia tentu binasa. Saudara setuju dengan lagu itu? Kalau saudara tidak suka di dunia, melayang-layang saja sampai kau mati. Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Dua pengertian dunia. Dunia yang pertama dalam pengertian planet, di mana manusia berada di dalam menjalani kehidupan, jadi petani, jadi ASN, jadi tentara, jadi polisi, jadi kontraktor. Disitulah wilayahnya manusia bekerja, yang namanya dunia yang diciptakan Allah di Taman Eden, yang dalam ilmu geografi itu namanya planet bumi. Itu kita ada di situ, saudara. Tetapi dunia yang kedua adalah berkaitan dengan kebejatan moral, yang di dalamnya ada penipu, di dalamnya ada peselingkuh, di dalamnya ada orang masa bodoh, di dalamnya ada orang egois, di dalamnya ada orang suka tipu-tipu, dan banyak sekali perbuatan yang tidak baik. Di situ dunia yang dimaksudkan, dan dunia macam inilah yang akan kita lawan, saudara-saudara. Itu yang dimaksud dengan tema ini. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya melawan? Ini yang jadi soal. Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang-orang tidak jujur? Atau kita sendiri? Bapak Ibu pernah hidup dengan orang-orang egois? Jawab dulu, senang hidup dengan orang egois? Senang atau tidak senang? Kasih besar-besar. Senang atau tidak senang? Senang suka orang berbagi? Mau jadi orang berbagi semua? Woi, tunggu dulu Pak. Semua orang suka dengan orang suka berbagi, tapi belum tentu semua orang suka berbagi, bukan? Semua orang suka orang sabar, bukan? Tapi tidak semua orang sabar. Wah, ini yang menjadi menarik. Bagaimana caranya melawan itu ketika kita temui dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes tadi pada pasal 5, dia menasihati orang-orang yang sombong rohani, yang merasa bahwa tidak penting untuk tindakan-tindakan dunia ini, yang penting adalah penyembahan kepada Tuhan. Saudara kalau membaca bagian firman Tuhan kemarin di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21 dikatakan, berdustalah seseorang kalau dia mengatakan dia mengasihi Allah yang tidak dilihat, sementara saudaranya sendiri dia benci. Bahasa sederhananya, berdustalah seseorang kalau rajin ke gereja, rajin bawa persembahan, rajin kebaktian keluarga, rajin sembahyang, tapi banyak sekali orang yang dia benci. Teks mengatakan itu pendusta. Dalam konsep orang-orang yang kepadanya Rasul Yohanes menuliskan surat ini, itu realitas terjadi. Banyak orang merasa mantap ibadah ritualnya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya praktek kasih dalam interaksi sosialnya sebagai manusia sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran tentang kasih. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa mengalahkan dunia adalah orang yang percaya kepada Tuhan dalam pengertian dia punya relasi baik dengan Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, cara berelasi dengan Tuhan yang paling baik adalah
Betul. Cara berelasi paling baik dengan Tuhan adalah berdoa. Dan orang yang tidak pernah berdoa tidak pernah ketemu Tuhan. Orang yang sekali setahun berdoa, sekali setahun ketemu Tuhan. Ada anggota jemaatku di Palopo, nanti tanggal 25 Desember datang gereja. Dia kalau datang gereja di sudut-sudut gereja, satu kali saya tanya, Pak, kenapa sekali setahun datang di gereja seperti pohon Natal? Dia bilang begini, pendeta, itu Tuhan seperti keluarga tak. Itu keluarga tak kalau setiap minggu kita datang, oh jengkel Pak, jengkel, mukumbang kila sempel aku apa manibu itu kan kau sewo mati seobat jumi batu apa mana para lui. Jadi begitu kan? Iya Pak. Makanya itu Pak, itu memang saya sudah siapkan permintaan setahun. Saya minta Tuhan tahun ini saya minta ini, saya tidak akan bikin repot Tuhan. Setiap tanggal 25 Desember saya datang. Bapak tidak lihat buktinya, dia bilang. Apa buktinya Pak Pendeta? Coba lihat. Itu coklatku 10 hektar. Itu majelis yang siang malam dalam gereja. Seperempat hektar coklatnya menderita Pak. Itu hari-hari di gereja. Saudara setuju dengan orang kayak begini? Saudara senang dengan orang kayak begini? Setuju dengan orang begini? Jangan-jangan dia bilang, melo-melo tuh Pak Pendeta, melo-melo yang kusuletela susiopa atau Saudara, ini orang tidak punya relasi dengan Tuhan dan pada saat yang sama ia tidak mampu mengalahkan dunia, dan dunia yang dimaksud Bapak Ibu Saudara adalah perbuatan-perbuatan bejat dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah cara berelasi dengan Tuhan supaya kita bisa memenangkan dunia? Coba lihat 1 Yohanes pasal 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, katanya dia lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir dari Allah. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang mengasihi lahir dari Allah. Dan ketika dia tahu bahwa dia orang yang lahir dari Allah, maka yang dia lakukan adalah kasih. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, angkat tangan yang tidak lahir dari Allah. Ada yang bilang saya Pak lahir dari ibuku. Saudara harus menerima dan mengani bahwa aku dan kamu lahir dari Allah. Sebab ada orang tua yang berkali-kali minta anak, tapi Tuhan bilang tidak ada anak untuk dirimu. Tapi kalau Tuhan izinkan kita punya anak, tidak ada yang bisa halangi itu anak lahir. Dan orang yang lahir dari Allah seperti aku dan kamu, yang harus dia lakukan adalah kasih. Sekarang kasih macam apa itu yang dia maksud? Saudara kalau lihat kisah Rasul tadi, di kisah Rasul pasal 10 itu berbicara tentang apa? Itu bagian terakhir dari kisah di mana Cornelius, seorang perwira Italia yang bukan orang Yahudi. Dia orang yang saleh, suka memberi sedekah dalam gereja. Dia suka memberi pelayanan yang tulus dalam gereja. Kata teks kalau saudara baca kisah Rasul 10 secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara. Lalu satu kali ada malaikat datang sama dia. Dia bilang sedekahmu sudah sampai sama Tuhan. Dan kamu memang orang baik. Kamu pergi ke Yope, kamu ketemu seorang di situ namanya Simon Petrus, tinggal di rumah Simon penyamak kulit. Jadi ada rumahnya Simon penyamak kulit, di situ ada namanya Simon Petrus. Kau datang kepada dia dan bilang sama dia, tolong datang ke rumahku. Dipanggillah ajudannya dan datanglah si Petrus itu dan menjelaskan pengajaran-pengajaran itu. Awalnya Bapak Ibu Saudara, ada kain turun dari langit dan ada binatang berkaki 4 di situ, ada binatang menjalar. Lalu kemudian itu binatang disuruh Petrus makan, tapi Petrus bilang, saya tidak mau makan. Kenapa? Itu pantang bagi orang Yahudi makan binatang yang berkaki 4 seperti itu. Lalu Tuhan bilang, tidak, harus kau makan. Petrus bilang, tidak boleh, karena ini bertentangan dengan ajaran Yahudi. Saudara tahu, setelah itu Petrus merenungkan di saat sudah bertemu dengan Cornelius. Lalu kemudian dia ajari tentang peristiwa kebangkitan Kristus dan sesudah itu dia dibaptis. Barulah Petrus menyadari bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada saya adalah kasih Allah itu melampaui batas.
Keselamatan itu berada untuk semua orang, datang untuk semua orang. Dan karena itu kasih yang Allah tuntut dariku dan darimu adalah kasih yang tanpa batas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengasihi orang pendeta yang begitu sulit untuk dikasihi? Seorang suami yang sangat jahat, Bapak, bagaimana caranya mengasihi? Seorang suami yang sangat pelit, bagaimana caranya mengasihi? Seorang ayah yang tidak peduli kepada anaknya, bagaimana caranya mengasihi pendeta? Seorang teman kerja di kantor yang sangat bengis, selalu menyakiti perasaan saya, bagaimana caranya mengasihi itu pendeta? Itu dunia yang sedang engkau hadapi dalam hidupmu. Tapi Yesus mengajarkan sebuah teologi yang sangat sederhana dan menarik sekali. Dia bilang begini, lebih baik memberi daripada lebih baik memberi daripada. Saudara, kalau belajar konsep kasih, kasih yang Allah inginkan dari saya dan saudara adalah kasih yang menumbuhkan kasih. Dan itu yang Yesus ajarkan, lebih baik memberi. Contoh, ada teman di gereja, teman sepelayanan, pelit sekali, pelitnya minta ampun. Tapi selalu dikasih, selalu dikasih, selalu dikasih. Mungkin sudah 10 kali mendapat terus hadiah dari teman-teman. Satu kali dia renung-renung, ternyata nang egois nak boleh aku. Beberapa hari kemudian dia belajar berbagi kasih juga. Ini tidak mudah. Seorang yang sangat menyakiti perasaan kita dan tidak pernah kita sakiti, selalu sabar terhadap dia. Lama kelamaan dia sadar sendiri dan mengatakan, aku boleh kutu salah. Yang bisa melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah itu memiliki kasih yang seperti itu. Kenapa? Karena kenyataannya memang semakin kita hidup dalam kebenaran, semakin banyak orang yang tidak senang dengan kita. Semakin kita setia dalam pelayanan, semakin kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, semakin banyak ujian yang silih berganti dalam hidupku dan hidupmu. Tapi jangan saudara berhenti untuk itu. Saya memperlihatkan salah satu bagian teks di Alkitab untuk meyakinkan kepada saudara bahwa ini sebuah kebenaran. Coba lihat Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Saya baca itu dalam terjemahan baru, kita dengar. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan kalimat itu. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya tidak tahu teman-teman yang bekerja di kantor pemerintahan, kantor-kantor birokrasi, atau di perusahaan-perusahaan. Terkadang memang kita dipaksa untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan batin kita. Untuk nomor harus mengambil keputusan bahwa saya harus jujur mengatakan ini tidak benar. Saudara, itu tidak mudah. Kau akan mendapatkan jepitan, kau akan mendapatkan tekanan batin dari atasan saudara. Dan ada kemungkinan saudara akan dipecat ketika tidak melakukan hal itu. Yesus bilang, kau akan mengalami itu. Kenapa? Karena kau bukan lahir dari dunia. Bukan dunia yang melahirkan kau. Tapi aku yang mengutus engkau ke dalam dunia, di Yohanes 16. Tapi jangan sekali-kali kamu sama dengan dunia, karena kamu bukan dari dunia. Dunia akan membenci kamu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan itu tidak mudah. Jangankan itu Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak bapak-bapak yang sangat rajin ke gereja, mungkin istrinya tidak rajin. Bapak-bapak rajin ikut persekutuan, tapi istrinya tidak tertarik dengan persekutuan. Itu bisa menjadi beban psikologis bagi diri kita, demikian sebaliknya. Ada ibu-ibu yang sangat setia urus pelayanan di gereja, dan kadangkala gereja lebih penting daripada urus keluarga. Dan seringkali itu menjadi masalah serius dalam keluarga. Dan biasa menjadi persoalan yang susah diselesaikan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Dunia adalah alatnya iblis untuk menggotong kita masuk dalam rangkulan kuasanya, yang kemudian membelokkan kita untuk tidak lagi berjalan pada jalan Tuhan yang benar.
Dan karena itu ketika engkau memiliki kasih yang tulus dalam Kristus, kau bisa akan memfilter yang manakah yang kehendak dunia, yang mana yang bukan kehendak dunia. Dan karena itu paling tidak ada 2 pesan yang akan kita bawa pulang dari teks ini dalam rangka belajar menjadi orang yang bisa memenangkan dunia. Pertama, orang yang bisa memenangkan dunia adalah dia harus dimenangkan oleh Kristus dulu. Kalau saudara belum dimenangkan oleh Kristus, saudara belum bisa memenangkan dunia. Pertanyaannya pendeta, seperti apa itu orang yang dimenangkan oleh Kristus? Orang yang dimenangkan oleh Kristus adalah orang yang bisa mengalahkan dosa. Dan orang yang bisa mengalahkan dosa adalah orang yang relasinya baik dengan Tuhannya. Dan orang yang relasinya baik dengan Tuhannya adalah orang yang bisa membedakan mana benar dan mana salah. Ketika saudara sudah berada pada posisi itu, saudara pasti akan mengalahkan dunia. Kedua, dunia harus dididik dengan kasih Kristus. Ingat baik-baik, orang yang bisa mengalahkan dunia adalah dia harus sadar bahwa dunia ini harus dididik dengan kasih Kristus. Hari ini hari pendidikan nasional. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ada 3 kecerdasan yang harus dimiliki manusia baru bisa hebat di dunia ini dan bisa mengalahkan dunia. 1, kecerdasan intelektual, otak kita harus diisi. Bisa matematika, fisika, biologi, kimia, teknik dan lain sebagainya. Sampai IP bisa jadi 4, bisa kasih terbang pesawat, bisa macam-macam bisa dibuat. Saudara tahu itu orang yang bikin Zoom waktu zaman pandemi. Itu ratusan triliun uang dia dapat dalam waktu singkat. Kenapa? Karena orang sedang bingung bagaimana caranya belajar dari rumah. Bagaimana caranya mengkomunikasikan dari sini ke Amerika dan seterusnya. Itu bukan orang biasa, saudara. Orang cerdas otaknya. Saudara tahu orang yang bikin nuklir itu bukan orang biasa, saudara. Orang cerdas otaknya yang sudah bunuh diri karena menyesal bikin itu barang. Karena menjadi persoalan serius bagi dunia ini. Antara Israel dengan Iran, Israel dengan Palestina dan seterusnya. Uni Soviet dengan Ukraina dan seterusnya, saudara-saudara. Itu orang-orang hebat yang bikin itu, bukan orang bodoh. Makanya saya tidak heran kalau banyak orang kasih kursannya matematika, fisika, biologi, tapi tidak pernah kursus Alkitab, bukan? Angkat tangan yang kasih kursus Alkitab anaknya. Jangankan kursus Alkitab, berdoa saja mungkin tidak pernah. Tapi bisa nilainya 4,0. Lulus cum laude. Tapi ditanya, Alkitab ada berapa bagian? Tidak tahu, Pak. Perjanjian Lama berapa kitab? Tidak tahu, Pak. Itu bukti saya ajar di kampus begitu. Dan saya bilang sama mereka, jangan harap lulus agama kalau tidak hafal Kejadian sampai Wahyu. Karena wajib hukumnya orang Kristen hafal itu barang. Saudara, ini menjadi penting. Kenapa? Kecerdasan intelektual itu penting sekali. Tetapi jangan lupa diajar anak kita dengan kecerdasan spiritual. Disinilah pengajaran kasih Allah dalam Kristus diajarkan kepada mereka. Sehingga semakin pintar dia semakin rendah hati. Semakin pintar dia semakin menggunakan kepintarannya untuk membangun orang lain. Dan pada saat yang sama Bapak Ibu Saudara, ia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada saat dia pulang kepada Tuhannya, cerita baik tentang hidupnya tidak berakhir dalam dunia ini. Ini menjadi penting saya bilang sama adik-adikku anak-anak muda. Jangan hanya mengejar intelektual tingkat tinggi yang kau miliki, tetapi spiritual tidak dibentuk dalam hidupmu. Terakhir, mesti memang kecerdasan emosional dibangun. Saudara tahu, caranya membangun kecerdasan emosional sederhana. Biasakan dirimu berorganisasi. Karena dalam organisasi kita hidup berbeda dengan orang lain, bukan? Jangan hanya dalam kamarmu sendiri dan kau merasa orang paling pintar dan orang lain bodoh sekali. Itu sebabnya kalau ada orang tiba-tiba jadi majelis dan orang hebat di kantornya, lalu kemudian jadi majelis, dikira orang temannya majelis bodoh semua. Dan kan itu dia jadi guru dalam sidang-sidang majelis gereja, Bapak Ibu Saudara. Jangan tersinggung kalau ada yang mirip seperti itu. Kenapa? Saya mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara karena kecerdasan emosionalnya rendah sekali. Karena tidak sejak kecil belajar hidup dengan orang lain. Itu sebabnya kita belajar sejak kecil hidup dengan orang lain. Karena hidup dengan orang lain kita menyadari ada lebihnya orang dan ada kurangnya saya. Ini penting saya pelajari dari dia. Dan karena itu ketika kita berbeda dengan orang, kita tidak pernah marah. Disitulah tingkat kecerdasan emosional dapat diuji. Dan karena itu jangan kamu heran, banyak keluarga-keluarga yang kemudian otoriter suaminya di rumah,
diatur dengan paksa istrinya, anak-anaknya. Masuk di gereja juga dia begitu. Semua bisa diatur sekehendak hatinya. Makanya saya sering kali bilang, Bapak, Ibu, ini gereja bukan rumahnya Ibu di rumah. Kenapa? Itu kecerdasan emosional perlu diperbaiki. Dan karena itu latihanlah anak-anakku yang masih muda. Yang sudah tua kayak saya agak susah latihannya lagi. Kamu yang masih muda latihan memang sekarang, sehingga kau menjadi pemimpin yang hebat pada waktunya. Dan gereja akan menjadi alat untuk menyatakan pelajaran seperti itu. Karena itu di gereja lah kita belajar banyak berorganisasi. Kenapa? Karena di gereja kita diajarkan banyak hal. Mungkin ada di antara saudara hebat di BMK tapi tidak kenal gereja. Masukkan dirimu dalam gereja, saudara akan dibentuk dengan pembinaan spiritual dari ajaran-ajaran Kristus tentang kasih. Roh Kudus menolong kita. Teduhkan hati sejenak, peningkan jiwa. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memenangkan kita dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Dan karena itu, janganlah hidupmu dikalahkan oleh dunia. Karena Kristus sudah menang atas dunia melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dan karena itu, kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini akan selalu ada. Saudara akan temui mungkin ada dalam rumah kita, mungkin ada di tempat-tempat kerja kita, atau di mana saja kita sering berada. Saudara, jangan sekali-kali kita dikalahkan untuk itu. Jadilah pemenang karena kita percaya kepada Kristus yang telah memenangkan kita. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya ajak kita berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Masing-masing mengaku dan mengatakan, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta yang untuk kita manusia dan dari anak darah Maria, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijanjikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Persembahan kita pada ibadah ini, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Kita iringi persembahan dengan menyanyi bawah persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacita. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita kembali ke ayat 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu jangan
kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dan iman kita dikuatkan dengan syair-syair lagu yang sudah kita dengarkan. Lelang ya. Ya, ada natura dipersembahkan oleh anggota jemaat untuk pengadaan kipas angin untuk anak-anak sekolah minggu di sebelah. Ya, rupanya belum ada kipas anginnya. Jadi ini untuk pencarian dana pengadaan kipas angin untuk anak-anak kita sekolah minggu. Ya, silakan ditawar. Penduam bong-bong itu matasak mah. Ya. 50.000. 100. 200. Oh iya. 200. Ya, mari kita mendukung anak-anak kita sekolah minggu. Malas ya tuh guru-guru nasolah anak-anak kita. Ya, 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, nanti ambil di sini. Oh, ya, dikembalikan. Terima kasih. Dikembalikan. Ada tadi 50 ya. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini untuk kebetulan PKBGT Klasis Makassar Timur dan pertemuan bulanan dan jemaat Biringkanaya sebagai tuan rumah. Jadi untuk PKBGT, untuk PKB Biringkanaya, ya, pertemuan bulanan hari Sabtu depan. Ya, bapak-bapak, mata agak gitu ya, bagasang. Ya. 100 1 kali. 100 1 kali. 2 kali. Pira? 300. Oh, 300 2 kali. 300 2 kali. 3 kali. Wah, ya tibit-tibit tapi matasak mo bisa mau langsung digoreng. Untuk hari ulang tahun lansia, ya, dan lansia akan memanggil bagian dalam hari ulang tahun lansia nanti tanggal 1 Juni. Ya, mari kita mendukung orang-orang tua kita untuk mengambil bagian dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Nah, termasuk saya lansia juga. Ya. Ya ada tak menit toh 50 ini nak. Oh, kadang 100. 100 ini nak. Penduan petalun. Ya, lansia lagi. Lansia lagi. Ya. Matasak mete. Di parede. 50 awal 50. 50 pisan. 100. 100 2 kali. 3 kali. Ya, ini untuk jemaat Biringkanaya. Jemaat Biringkanaya. Untuk tambah-tambah kas jemaat. Ya makanya. Halo? Saya mau. Kalau tidak ada disimpan nanti untuk 50. 50 1 kali. 50 2 kali.
3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menguangkan natura yang disiapkan oleh anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan kita bersyukur bersama anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan di minggu ini. Bersyukur bersama anggota jemaat mendapatkan kenaikan pangkat, selesai studi, sembuh dari penyakit dan berbagai berkat Allah yang telah dialami jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk anggota jemaat yang sakit, Nyonya Dewi Aris Limbong, rencana operasi minggu depan, Nyonya Empoli dan Putri sakit di rumah, Nyonya Sarah Palungan sakit di rumah, dan Nova anak dari Bapak Julius Lolo sakit di rumah. Kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka cita, Bapak Julius Ombe atas meninggalnya ayah terkasih, Bapak Daniel Duma atas meninggalnya ponakan terkasih Marcelina Tuarlela di kelompok 6, Bapak Ruben Tape meninggalnya ayah terkasih, Ibu Martina Rupa meninggalnya saudara sepupu terkasih, juga Ibu Kris Buranda atas meninggalnya tante terkasih yaitu almarhumah Marta Bura, keluarga Meti Tombi atas meninggalnya nenek terkasih di Toraja. Kita berdoa untuk anggota baptis yang akan dilaksanakan baptisan anak kekasih Jonathan Jasen dan anak kekasih Jonathan Jasen, anak dari Joni terkasih dan Joni dan Delvira. Kita doakan ibadah bulanan PGT Klasis Makassar Timur tanggal 7 di Landraki dan ibadah PKBG Klasis Makassar Timur di Jemaat Biringkanaya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang maha baik. Untuk ruang dan waktu telah disediakan bagi kami menyembah Tuhan. Puji-pujian kami angkat di dalamnya. Persembahan telah kami berikan bagi Tuhan melalui pundi-pundi dan natura yang telah dipersembahkan umat-Mu. Juga kami dilayakkan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah semua puji-pujian yang telah kami lantungkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan berkenanlah Tuhan atas persembahan umat-Mu untuk diberkati menjadi alat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu di sini dan kelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Tuntunlah kami ya Roh Kudus menghidupi firman-Mu yang sudah kami dengar. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berdiri kuat dan teguh mempercayakan hidup kepada Kristus yang telah menang atas dunia, sehingga pada saat yang sama kami pun mampu mengalahkan kuasa dunia yang silih berganti bentuk tantangannya hadir mempengaruhi pikiran dan perasaan kami dalam berjuang membangun kehidupan di jagat raya ini. Terima kasih ada banyak berkat Tuhan yang telah dinyatakan kepada jemaat-Mu. Ada di antara mereka yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun perkawinan. Biarlah di balik umur panjang mereka semakin menyadari bahwa kuasa Allah melampaui segala pergumulan kami. Dan Tuhan terus berjalan dengan kami mengarungi kehidupan ini. Dan karena itu hanya Tuhan yang patut kami puji dan disembah dalam segala waktu. Demikian yang diberkati berbagai macam berkat Tuhan. Ada yang naik pangkat di tempat-tempat kerja mereka masing-masing. Ada yang sembuh dari penyakit, ada yang baru mendapatkan pekerjaan, ada yang lulus di tempat-tempat di mana mereka studi, dan berbagai macam berkat Tuhan yang telah hadir. Biarlah di balik kesuksesan itu kami anak-anak Tuhan menengadah ke atas bahwa semua ini adalah perkara yang dikerjakan Tuhan di atas dan diturunkan bagi kami dalam dunia ini dan kami nikmati sampai hari ini, dan karena itu patut kami bersyukur bagi-Mu sepanjang kehidupan ini. Demikian kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, nama-namanya hamba telah sebut, lawatlah dengan kasih-Mu melalui berbagai upaya pengobatan dan pendampingan yang sedang dialami entah di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, sehingga pada waktunya sesuai rencana Tuhan mereka kembali sehat seperti sedia kala. Begitupun yang berduka kiranya dikuatkan dan dihiburkan untuk selalu tegar dan kuat menerima kehilangan orang yang mereka kasihi dan tidak larut dalam duka cita, melainkan meyakini bahwa memang hidup ini ada batasnya, ada waktu kami pulang kepada Tuhan, dan karena itu kami harus kuat dan teguh menerima kehilangan orang-orang yang telah hadir berbagi kasih dengan kami. Demikian untuk anak warga jemaat yang akan dibaptiskan pada hari Minggu, persiapkan dengan baik Tuhan untuk menerima layanan sakramen baptisan kudus, untuk kemudian semakin menghayati arti kematian Kristus melalui bimbingan orang tuanya.
Demikian pun untuk sejumlah kegiatan ke depan di jemaat ini, ada pertemuan bulanan PGT di Lanraki, pertemuan bulanan PKB klasis di jemaat Piringkanaya di sini. Berkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Persiapkan para hamba-hambamu di sini menerima pelayanan yang akan dilayankan kepada mereka melalui ibadah bulanan PKBGT. Demikian kami bermohon Tuhan terus memberkati kami dalam keluarga masing-masing, dalam setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan titip untuk kami kerjakan, entah sebagai wira swasta, ASN, TNI, Polri, pedagang, sopir, tukang, dan berbagai macam pekerjaan yang Tuhan titip bagi kami. Kami rindu diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, sehingga sungguh mengabdi dengan penuh ketaatan bagi Tuhan di setiap tempat kerja, dan berkat-Mu mengalir siang malam bagi kami. Kami berdoa buat keselamatan bangsa ini, diberkatilah pemerintah kami TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan di negeri ini, secara khusus pimpinan negeri ini. Biarlah mereka senantiasa kuat dan tegar, merancang sejumlah kegiatan pembangunan yang pada gilirannya akan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi anak-anak bangsa. Terkhusus persiapan untuk pelantikan Presiden dan Wakilnya serta para anggota Dewan, Tuhan persiapkan dengan baik melalui KPU dan pada waktunya boleh berlangsung, dan terpilihlah hamba Tuhan yang akan menakodai pelayanan di negeri ini 5 tahun ke depan. Semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini Tuhan berkati, biar semua pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan membangun iman jemaat-Mu seberapa yang menikmati pelayanan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, berkati dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan. Bukakan kesempatan mendapat tempat kerja bagi yang sedang berupaya mencari pekerjaan, yang sedang merindukan pasangan hidup. Tuhan hadirkan orang yang Kau perkenan Bapa menjadi temannya kelak dalam membangun keluarga. Berkati para hamba-hamba-Mu di jemaat ini, pendeta jemaat, seluruh penatua dan dekan, pengurus OIG, supaya semua masing-masing bertanggung jawab melayani Tuhan dengan dedikasi yang tinggi sesuai dengan job-job yang telah diatur dalam pelayanan di jemaat ini. Setelah ibadah kami akan pulang ke rumah masing-masing, mohon dituntun di jalan agar tiba dengan selamat, dan persiapkan kami menerima pelayanan sepekan ke depan. Biarlah damai sejahtera Kristus selalu melimpah atas kehidupan kami. Mungkin saja ada doa-doa pribadi anak-anak-Mu yang hamba belum sempat sebut melalui doa syafaat ini. Dengarkanlah mereka, datang sejenak. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengenal latar belakang kehidupan mereka, suka dan duka hidupnya Tuhan tahu. Demikian pun rencana-rencana yang sedang terbangun dalam dirinya Tuhan pasti tahu. Sedikit pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena kemanapun kami pergi, Tuhan pasti ada di sana. Di dunia orang mati sekalipun Tuhan masuk dalam dunia itu. Dengan demikian Bapa, lawatan kuasa dan kasih sayang-Mu, kami selalu rindukan hadir dalam hidup kami. Sehingga kami tidak berjalan sendiri mengarungi kehidupan ini yang syarat dengan berbagai ujian dan tantangan, melainkan kami berjalan bersama Yesus, dan pada saatnya nanti kami akan keluar jadi pemenang. Itu pun ketika sampai hari ini ada banyak berkat Tuhan yang kami rasakan. Satu hal yang kami minta, jadikan kami orang rendah hati dan meyakini bahwa semua yang ada hari ini dalam hidup kami hanyalah titipan dan numpang lewat dari Tuhan. Ada saatnya kami akan tinggalkan, ataukah harta itu meninggalkan kami. Dan karena itu ajar kami semakin dekat dengan Tuhan, sambil mengurus urusan Tuhan di dunia ini, sehingga dunia yang dalamnya banyak kali akan membenci kami. Kami tidak akan kalah dengan dunia itu, melainkan kami menjadi pemenang. Karena memang untuk itulah Kristus menghadirkan kami di dunia. Biarlah damai-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami dalam keluarga masing-masing. Kami jadi bapa dan ibu rumah tangga yang selalu saling menghormati dan menghargai, menjadi panutan bagi anak-anak dan seisi rumah kami. Kami jadi anak-anak yang selalu menghormati papa dan mama kami sebagai wakil Tuhan. Dengan demikian damai sejahtera Kristus akan selalu ada. Karena firman-Mu yang mengatakan di mana ada kasih, kesanalah Allah memerintahkan berkat-Nya. Inilah kami Tuhan yang datang bermohon dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa penekanan warta. Yang pertama bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei kita mengadakan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di semua jam ibadah, 3 kali ibadah, jam 6, jam 9, dan jam 18. Kemudian ibadah pertemuan PWGT di Jemaat Landraki Biringkanaya pada hari Selasa tanggal 7. Kemudian ibadah pertemuan bulanan PKBGT di Jemaat Biringkanaya, ini ibadah pertemuan bulanan klasis dilaksanakan di sini jam 18.00. Untuk pertemuan bulanan PKBGT, ibu-ibu boleh hadir. Kemudian ibadah penghiburan sebentar malam akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Daniel Duma atas meninggalnya ponakan terkasih Marcelina Tuarlina. Jadi alamatnya NTI Blok TA nomor 3, jam ibadah penghiburan jam 8 malam. Itu penyampaian kepada kita semua. Kemudian info dari PPGT bahwa di depan gereja ada penjualan keripik penye. Di sini tertulis di sini penye. Apa peye ya? Peye. Harganya 50.000. Jadi mohon Bapak Ibu mendukung info dari PPGT dalam rangka tim kerja pelaksanaan LKPL ke-5 2024. Demikian penekanan warta. Kemudian terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung, MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa orang percaya dapat memenangkan dunia melalui pendidikan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat, disilakan berdiri. Godaan selalu berteguh, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan
pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara, pergilah beritakan firman yang kamu dengar, tetaplah kepada Tuhan bahwa semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Kiranya Tuhan menolong kami. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kami. Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku